Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hurin Oktavia, nomor absen 17 dari Ma'had Al-Jami'ah Darul Hikmah YIN Kediri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir Ma'had Kitab Tafsir Jalalain. Saya akan membacakan, memaknai, dan juga menjelaskan surat Al-Furqan ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Tabaraka Maha Suci, Ta'ala tegese Maha Luhur, Alladzi ya Allah, Nazala kang nurunake Al-Furqana kelawan Al-Furqan. Ayil Qur'ani, Al-Qur'ani tegese Qur'an, li'annahu setuhune Al-Qur'an. Furqana bainal haqq, bedakno antara hak wal batil lan batil. Ala abdi ing atase kawulane Alladzi rupani Muhammadun Muhammad, liyakuna supaya dadi ana lil alamina maring pira-pira bangsa alam, ayil insani bangsa manungsa, wal jinnu lan jin, dunal malaikah saklaine malaikat, nadiron peringatan. Muhawifan tegese meden-medeni min adabillahi saking adabe Allah. Alladzi lahu kedue Alladzi mulku samawati kerajaan pira-pira langit, wal ardi lan bumi, walam yatahid lan ora jebok waladan ing anak, walam yakun lan ora ana lahu kedue Alladzi syarikun sekutu fil mulki ing dalem wa khalaqa nyiptakno kulla syai'in sekabehane suci-suci min sya'niha saking urusan ayyah rupa yen to nyiptakno takut daru takdiron mongko teman-teman takdirno siwahu tegese nyamakno ing syai' tasbiyah tegese tasbiyah wattakhadhu lan padha dadekno ayil kufari tegese kafir min dunihi saking sakliyane ayil lahi tegese Allah ayhoihi tegese liyane pira-pira pengiran tegese liyane rupane alihah pira-pira pengiran iya utawi alihah apa al asnamu pira-pira berhala la yakhluquna syai'an ora nyiptakno suci-suci wa hum lan mereka yakhluquna wa diciptakno la yamlikuna ora miliki li anfusihim maring menolak dorot ing bahaya ai daf'i tegese nolak wala tegese nolak bahaya wala naf'an lan ora manfaat ai jadi tegese narik manfaat wala naf'an tegese narik manfaat ai jarihi
ngasilno manfaat ing sira, walam yamlikuna lan ora miliki mautan mati wal hayatan lan ora urip. Ai iman tati tegese matekno li ahadin suwiji ora suwiji wala ihyain lan ora nguripno li ahadin maring suwiji wala nusyuran lan ora nguasani. Ai ba'sa lil amwati tegese nangekno wong kang wis mati, wa qala lan ucap alladzi wong-wong kafarun pada podo kafir indah iki aima Al-Qur'ana tegese ora-ora Al-Qur'an illa ifun amin dosa kadhib borong itarahu kan gawe Al-Qur'an sapa Muhammad wa alahu lan ini Muhammad alaihi ing atase Al-Qur'an kaum akharun kang meneh wahum lan kaum ahlul kitab saking ahli kitab kala mongko jawab sapa ta'ala Allah ta'ala fakot mongko teman-teman nekak kafir dulman aniaya wazuron wa dusta. Untuk penjelasan dari ayat yang pertama bahwasannya Allah yang telah menurunkan Al-Furqan yakni Al-Quran. Al-Quran ini dinamakan dengan Al-Furqan karena kandungannya membedakan antara perkara yang hak dan perkara yang batil kepada hambanya yakni Nabi Muhammad agar dia menyampaikannya kepada seluruh alam, yaitu kepada bangsa manusia dan bangsa jin selain bangsa malaikat sebagai pemberi peringatan kepada mereka dengan memperingatkan mereka akan azab Allah. Ayat yang kedua, yang kepunyaannya lah kerjaan langit dan bumi dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya dan dia telah menciptakan segala sesuatu karena hanya dialah yang mampu menciptakan kesemuanya itu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya yang serapi-rapinya secara tepat dan sempurna. Ayat yang ketiga, kemudian mereka mengambil yang dimaksud adalah orang-orang kafir selain daripadanya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan, berhala-berhala yang mereka tidak menciptakan apapun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudorotan dari dirinya, tidak akan mampu menolak bahaya yang mengancam dirinya dan tidak pula untuk mengambil suatu manfaat pun, artinya tidak dapat menghasilkan manfaat bagi dirinya dan juga tidak kuasa mematikan pula menghidupkan, yakni tidak mampu mematikan seseorang dan tidak pula mampu menghidupkannya dan tidak membangkitkan, tidak mampu membangkitkan orang-orang yang mati untuk hidup kembali. Ayat yang keempat, dan orang-orang kafir berkata sesungguhnya ini Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan, yakni kedustaan yang diada-adakan olehnya, oleh Muhammad sendiri dan dia dibantu oleh kaum yang lain, yakni oleh sebagian dari orang-orang ahli kitab. Allah berfirman, maka sesungguhnya mereka telah berbuat suatu kedoliman dan dusta yang besar, yaitu kekafiran dan juga kedustaan. Nah, dari ayat 1-4 ini kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwasannya Al-Quran itu merupakan Al-Furqan, yakni pembeda dari yang hak dan juga yang batil. Al-Quran
diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh alam, yakni kepada manusia, kepada jin, dan selain kepada malaikat. Kemudian Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah, yakni menyembah suatu berhala, dia tidak akan mampu menolak bahaya yang akan mengancam kepada dirinya. Dan orang-orang kafir akan diancam oleh Allah, atau Allah berfirman bahwasanya orang kafir itu telah berbuat suatu kedoliman dan dusta yang besar, yakni kekafiran dan juga kedustaan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.